anak-anakku semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita masuk ke materi, izinkanlah Ustaz memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustaz Muhammad Samsul Haidir SEME, panggil aja Ustaz Haidir nanti ya. Semoga anak-anak semua nanti tetap semangat mengikuti pembelajaran melalui media daring ini dan jangan lupa untuk jaga kesehatannya. Itu saja dari Ustaz. Perkenalan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita masuk ke materi mengenal negara-negara ASEAN, terlebih dahulu kita mengenal logonya yuk. Logo ASEAN berada di tengah ini ya anak-anakku yang soleh dan solehah. Adapun anggota-anggota dari negara ASEAN antara lain seperti Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, Myanmar, Malaysia, dan Laos. Sekarang udah tahu kan anggota ASEAN? Jangan sampai lupa ya. Dan sudah mengenal bendera masing-masing negara ASEAN bukan sekarang? Semoga suatu saat nanti anak-anakku yang soleh dan solehah bisa berkunjung ke salah satu negara ASEAN ya. Amin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, slide selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah dan latar pembentukan ASEAN. ASEAN dibentuk oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Terbentuknya ASEAN ditandai secara resmi dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh kelima negara tersebut di Bangkok, Thailand. Penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh 5 negara pada tanggal 8 Agustus 1967. Adapun masing-masing 5 negara tersebut diwakili oleh Perdana Menteri mereka masing-masing. Pada saat itu Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, sedangkan negara Malaysia diwakili oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunannya atas nama Tun Abdul Razak, sedangkan negara Filipina diwakili oleh Menteri Luar Negerinya atas nama Narciso Ramos, sedangkan negara Singapura diwakili oleh Menteri Luar Negerinya atas nama S. Rajaratnam, sedangkan negara Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negerinya atas nama Tanat Koman. Itulah masing-masing perwakilan masing-masing negara yang melakukan deklarasi penandatanganan deklarasi ASEAN pada waktu itu anak-anakku yang soleh dan solehah. Nah, sekarang udah pada tahu kan? Jangan sampai lupa ya anak-anakku yang soleh dan solehah. Tolong diingat dan dicatat ya. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, slide selanjutnya yakni mengenai tujuan ASEAN. Adapun tujuan ASEAN yang pertama, 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang ketiga, tujuan dari ASEAN
adalah meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Nah, tujuan yang keempat yakni memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Tujuan kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Adapun yang keenam, tujuannya pemajuan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Nah, itulah tujuan dari ASEAN anak-anakku yang soleh dan soleha. Nah, jangan lupa ya untuk diingat dan dicatat dan dipelajari kembali. Nah, seperti tahu untuk saat nanti Ustaz akan menanyakan lagi. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, slide selanjutnya yakni mengenai letak geografis negara ASEAN. Wilayah ASEAN memiliki batasan daratan dan perairan dengan negara lain. Wilayah ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan terletak di antara dua benua, ini benua Asia dan benua Australia, dan sangat strategis untuk melakukan perdagangan internasional berdasarkan letak geografisnya. Berikut batasan-batasan wilayah ASEAN Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Laut Tiongkok Timur. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, Samudra Hindia, dan benua Australia. Selanjutnya, yang B, sebelah barat berbatasan dengan India, Bangladesh, Samudra Hindia, dan Teluk Benggala. ASEAN memiliki wilayah perairan yang lebih luas daripada daratan, yang dimana kawasan Asia Tenggara sekitar 5.060.100 km persegi. Sementara itu total luas daratan negara-negara di Asia Tenggara sekitar 4.817.000 km persegi. Kondisi tersebut menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara memiliki hasil laut melimpah. Akan tetapi, terdapat satu negara ASEAN yang tidak memiliki bentang alam laut, yakni Laos. Kawasan Asia Tenggara berada di sekitar garis khatulistiwa, yang dimana negara-negara anggota ASEAN umumnya beriklim tropis. Intensitas curah hujan dan penyiraman sinar matahari relatif tinggi sepanjang tahun. Kondisi tersebut tentunya sangat bagus untuk kegiatan agraris atau dalam bidang pertanian. Nah, sudah paham kenapa kebanyakan di wilayah ASEAN itu kebanyakan mata pencahariannya kebanyakan di bidang agraris. Oleh sebab itu, anak-anakku semua harus pahami ya kondisi geografis yang ada di negara ASEAN, wabil khusus di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia yang kita cintai. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya kita beralih ke slide yang berikutnya mengenai posisi geografis ASEAN. Berdasarkan posisi geografisnya, kawasan ASEAN terletak pada 20 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Sebagian besar negara di ASEAN terletak di belahan bumi utara dan berada pada lintang rendah. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar negara di ASEAN beriklim tropis kecuali wilayah Myanmar bagian utara yang memiliki iklim subtropis. Negara dengan iklim tropis
biasanya mengalami dua musim dalam satu tahun, yakni musim hujan dan musim kemarau. Sebagaimana yang sering terjadi di negara kita, yakni negara Indonesia, biasanya sering terjadi musim hujan dan musim kemarau. Adapun yang diakibatkan oleh musim hujan di antara lain kebanjiran, tanah longsor dan lain sebagainya, sedangkan musim kemarau kekeringan yang berkepanjangan dan kesulitan air dan kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Itu ya anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga bermanfaat ya. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya kita beralih ke slide mengenai kondisi keuangan negara-negara di ASEAN. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tentunya kondisi keuangan negara-negara di kawasan ASEAN memiliki ciri khas masing-masing yang menjadi pembeda antara negara satu dengan yang lainnya, di mana negara-negara ASEAN memiliki identitas negara masing-masing, keadaan alam yang beraneka ragam, jumlah populasi penduduk yang berbeda, kondisi perekonomian yang berbeda pula. Ya, ada yang menjadi negara maju dan ada yang menjadi negara berkembang. Serta negara-negara ASEAN juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik dari hasil pertanian, kehutanan, dan pertambangan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dengan adanya kerjasama internasional di negara-negara ASEAN, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral, akan memperkokoh nama baik negara-negara di kawasan ASEAN secara global. Nah, itulah ringkasan materi mengenai kondisi keuangan di kawasan ASEAN anak-anakku yang soleh dan soleha. Secara lebih jelasnya bisa dibaca di buku paketnya ya. Tetap semangat untuk belajar anak-anakku yang soleh dan soleha. Negara-negara ASEAN, di mana negara-negara ASEAN didirikan oleh 5 orang negara terlebih dahulu, yang dimana negara-negara tersebut yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, di mana negara-negara tersebut memiliki karakteristik geografis yang berbeda, sosial, ekonomi, dan budaya. Akan tapi negara-negara ASEAN memiliki semangat dan satu visi dan misi, yaitu menjaga hubungan baik di antara negara-negara tersebut. Mungkin itu kesimpulan dari Ustaz yang bisa saya berikan. Semoga anak-anakku semua tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa untuk menjaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.